Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dengan NIM 201010102554. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan matkul auditing 1. Baiklah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu auditing menurut perspektif Islam. Auditing dalam perspektif Islam. Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipraktikkan di lapangan dan bukan hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada awalnya, sistem ini diterapkan dalam sektor perbankan dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Perkembangannya sangat pesat. Saat ini, tidak kurang dari 200 lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi Islam yang terdapat di berbagai belahan dunia, bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non-Islam. Dengan munculnya sistem tersebut, maka mau tidak mau lembaga ini pasti memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional karena ia dioperasikan dengan menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rasio ciptaan Tuhan yang terbatas. Dengan demikian, maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga perlu menerapkan nilai-nilai Islami. Jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten, maka disinilah relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam melakukan fungsi audit terhadap lembaga yang dijalankan secara Islami ini. Selanjutnya, pendekatan dan perumusan. Seperti yang dikemukakan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution, yaitu pertama, menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya. Kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. Yang kedua, memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syariah. Menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, landasan kode etik. Yang pertama, itu ada integritas, yang kedua itu keikhlasan, yang ketiga itu ketakwaan, yang keempat kebenaran dan bekerja secara sempurna, yang kelima takut kepada Allah dalam setiap hal, yang keenam manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Yang kedua, keikhlasan. Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas seperti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh dan tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah. Yang ketiga, ketakwaan. Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah. Keempat, kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kelima, takut kepada Allah dalam segala hal. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya.
dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seseorang akuntan atau auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesi. Dan yang terakhir, manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Angkutan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan Dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat, baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zahroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zahroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Baiklah, langsung saja kita kepada kesimpulan. Kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu akuntan atau auditor harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan di hadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan, dan diri sendiri. Gambaran singkat ini mudah-mudahan menggugah kita bahwa auditing syariah sudah mulai berkembang sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi Islam, suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.